Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia, tapi pun. Ya pun. Ketemu lagi kita setelah lama tidak jumpa di Tatap Maya. Kita kali ini di Tatap Maya yang ke-14. Masih semangat nggak kakak? Sudah semangat ya. Sudah mendekati akhir dari kegiatan. Karena ya tapi ya waktu masih sekitar setengah bulan lagi. Kita sampai tanggal 30 ya. Tapi dari jadwal kita masih ada Tatap Maya nantinya ini tanggal 5 sekarang, besok tanggal 7 Tatap Maya lagi sudah di modul 3. Ya, udah di modul 3 3.1. Udah mulai modul 3 itu nanti ada 1 2 3 4 5 kali lagi, Kak. Ya. Tinggal 5 kali lagi Tatap Mayanya untuk mengakhiri kegiatan PKG ini. Nah, tentunya malam hari ini kita akan merefleksi aksi nyata yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak dalam mempraktikkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin kalau ada yang belum upload, ya sempat upload, tinggal dimasukkan ke YouTube, terus link YouTube-nya disematkan ke aksi nyata di PMM, ya, terus dimasukkan ke ini LMS, begitu. Nah, kebetulan kalau yang mungkin masih kegiatan PPG juga pas ini momennya sekalian gitu ya. Jadi memang aksi nyata mempraktekkan pembelajaran bisa digunakan juga. Nah, seperti biasa kakak-kakak sepakatan bersama ya, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mari kita awali dulu kegiatan pada kali ini dengan berdoa bersama, semoga diberikan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pada malam hari ini, sesi kali ini, yaitu kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama melakukan aksi nyata. Dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, ini kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan terkait dengan profesi kita dan kira-kira sudah bisa memfasilitasi murid dalam pembelajaran atau belum. Setelah kita mengarungi kegiatan PKG ini dengan mempraktekkan beberapa hal, kemarin kita sudah ada video awal, pembelajaran awal. Nah, di saat pelaksanaan aksi nyata ini apakah refleksinya bagaimana? Nah, masih ingat ya Kak ya? Teorinya melakukan refleksi, di sini ada framework dari Borton. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, kemudian dari teknik ini kita bisa melihat nanti dari pertanyaan apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata. Tuh.
Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran. Nah, perasaannya bagaimana setelah mempraktekkan beberapa yang sebenarnya bukan hal yang baru. Saya yakin waktu kita luring itu ya, kakak-kakak semuanya sudah sebenarnya sudah melaksanakan, hanya konsepnya secara konseptual itu kan kita perkuat lagi. Nah, bagaimana perasaannya sudah melaksanakan atau belum, bagaimana ketika melaksanakan. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan Bapak Ibu yang dilakukan. Tunjukkan pemikiran kritis, apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pengajaran. Dan terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Nah, ini saya yakin kakak-kakak sudah tidak asing lagi dengan framework ini. Ada 2 framework ya dulu Kak Denny ya, yang kita laksanakan di dalam PKG ini. Yang satu apa Kak? Masih ingat nggak Kak? Satu ini tadi Borton. Masih ingat nggak? Semakin diingat. Framework Borton dan Gibbs ya Kak ya. Gibbs. Nah, cuman kadang kita refleksi, ya udah refleksi, pikirkan aja apa yang barusan kita lakukan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan teori ini ya bisa membantu kita refleksinya jadi lebih kritis ya, mendalam gitu. Oke, Kak Revi masuk ya. Selamat datang Kak Revi. Oke, sekarang kemudian umpan balik. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk pembelajaran bersepeda waktu yang akan datang? Ini nanti ya kita jawab bareng-bareng pertanyaan ini. Nah, cuman sedikit kok Kak. Kita berbagi ini refleksi setelah melakukan ini aksi nyata. Pertanyaannya itu. Nah, kita mulai pakai framework Borton ya Kak ya. Sebenarnya bisa juga pakai frameworknya Gibbs juga boleh. Kalau nanti misalnya ada yang pengen pakai Gibbs, tapi kita setting pakai Borton aja dulu ya. Dari pelaksanaan kita pengen tahu pelaksanaan aksi nyata dari kakak-kakak semuanya. Yang pertama ini ya Kak ya, apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata? Dari Kak siapa, Kak Denny yang standby ini kayaknya. Kemarin gimana Kak? Ceritakan dulu Kak pengalamannya saat melakukan aksi nyata. Kebetulan Kak Denny sambil PPG juga ya. Jadi ini double gitu kan. Iya, Luar biasa pasti. ini untuk refleksi dari video aksi nyata kita ya Kak? Iya, betul. Kalau dari video yang pertama dulu itu ya mengalir gitu aja sih Kak, karena aku belum banyak mengenal apa ya namanya teori-teori untuk Boston atau Gibbs itu ya. Terus di PKG itu udah banyak metode-metode pembelajaran. Di video kedua itu kayak lebih hidup aja sih suasananya Kak. Jadi ada di situ ada demonstrasi, terus di LKPD itu malah ini Kak, apa namanya, kayak murid-murid gitu loh Kak, tapi awalnya tetap demonstrasi komando gitu loh Kak. Tapi setelah berjalan aku mencoba untuk memberikan tugas sama murid itu yang tetap berjalan bisa, yaitu pengalaman dari kemarin. Mudah gitu. Kemarin materinya apa Kak waktu aksi nyata ini? Atletik lari jarak pendek. Jarak pendek. Oke. Kalau yang sebelumnya awal pembelajaran itu? Sebelumnya senam lantai. Senam lantai. Oke. Senam lantai
ini ya Kak ya, Roll depan, roll belakang. pakai roll belakang. Kalau yang ini kemarin atletik dari jarak pendek, Kak Denny pakai metode apa? Jadi dulu. Belas aku kemarin tuh mau nyoba pakai ini Kak, apa namanya PJBL itu, apa project Project based learning. ya gitu. Jadi ya itu kan yang ada ininya Kak, apa kayak diskusi pengelompokan presentasi. Resiprokal ya. Eh, aku pakai itu kemarin. Ya alhamdulillah bisa kok. Di kelas? Tetap di lapangan Kak penugasan Kelas ininya. berapa maksudnya? Oh, kelas 4 berarti fase B. Fase B ya. Hmm. Oke, kelas 4 sudah bisa ya Kak dibagi diskusi kelompok. Saya sebenarnya sudah lihat videonya Kak. Hmm. Ya kurang lebih begitu Kak. Oke, kedengeran ya barusan ya, tak play. Oke, kita boleh pengalamannya jadi ini ya Kak ya, merasa lebih aktif gitu kan, berani membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada murid gitu ya, Kak Denny ya. Nah, sekalian ini kita tuntaskan Kak Denny dulu ya kakak-kakak semuanya ya. Kita pengen dengerin. Bagaimana perasaan Kak Denny dan tindakan yang dilakukan dalam pengajaran? Perasaannya gimana? Nah, tadi kayaknya pengalamannya ceritanya atletik kan. Nah, sekarang perasaannya gimana Kak? Nah, perasaan setelah dengan apa tadi pembelajarannya seperti itu Kak, ya merasa situasi pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Merasa isi goblok. Setelah Aku harus jawab dari tadi nyumbang berisik. enggak pas gitu. Kak Tara ini komen ini. Semenjak PKG ini memang Kak Denny memang luar biasa, potensinya tergali sekali. Jadi saya amati setiap pembelajaran memang sudah menggunakan semua metode SEM, metode apa itu digunakan, kreatif sekali sekarang Kak Denny. Iya, beda kayak aku Pangga. Ya, semua berproses, saya yakin. Coba tadi Kak Denny dulu Kak Mawan, sebentar. Nanti saya sepilkan videonya Kak Denny ya, boleh ya, izin ya Kak Denny nanti ya. Oke, jadi merasa lebih berani gitu ya Kak ya untuk perasaannya untuk melakukan, berarti sudah dipraktekkan nih beberapa teori-teori yang ada di luring kemarin, terutama di modul. Nah, sekalian ini pokoknya ya, setelah melakukan pengajaran dan pasti waktu kemarin kan Kak Denny juga udah menganalisis kan di awal, saya masih ingat waktu analisis pembelajaran yang dilakukan itu masih banyak kelolanya ya waktu itu ya kalau nggak salah Kak Denny. Siapa kelola ya? Iya, itu analisis dari kegiatan yang dilakukan, tunjukkan pemikiran kritis. Mungkin ada hal baru apa yang Kak Denny bisa analisis dari untuk praktek belajarnya. Yang kemarin itu Kak, setelah jalan, memang tetap punya rencana cadangan Kak. Jadi apa namanya? Apa itu? Jadi setelah memberikan strategi mengajar itu kayak banyak demonstrasinya Kak, nggak bisa sempat jadi meskipun aku sudah ngasih dalam LKPD itu penugasan kelompok, jadi setiap ketua itu harus memberikan instruksi ke anggotanya bagaimana start. Jadi di kelas sudah ada pembelajarannya itu Kak, untuk apa namanya teknik bagaimana teknik berlari sampai finish itu sudah dijelaskan. Terus nanti di lapangan anak-anak itu
pasti mengerjakan berdasarkan LKPD dalam setiap kelompok. Pada akhirnya ya tetap nggak maksimal, karena tetap tanya, Pak gimana ngono. Akhirnya udah tetap nonton dikit. Oke. Baik Kak Denny. Bentar ini saya unpin dulu, ada kepencet tadi. Nah, apa yang Bapak Ibu renungkan, apa yang Kak Denny renungkan dalam pengajaran? Tadi kan udah mencoba kritis di LKPD-nya ya. Terus kalau tidak salah kan, kalau di PPG, apalagi PPG juga ya Kak Denny ya, itu kan yang dipentingkan adalah ini ya, selain sesuai dengan modul ajar atau RPP, dari segi manajemen waktu juga harus, kan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang banyak gitu kan. Terus dari sintaks juga, ada sintaksnya harus jelas gitu kan. Nah itu kesulitan nggak kemarin Kak dalam memunculkan itu? Ya harus Kak, simulasi berulang kali tetap. Oh tetap ngambil videonya berulang kali tetap? Bukan, kalau videonya alhamdulillah tag-nya sekali, cuma sekali jadi. Ya, cuma sebelum itu tetap ada simulasi aku kemarin. Jadi materi guru yang sebelumnya itu sudah materinya. Tadi tetap aku bikin 2 kali pertemuan itu ya 2 kali pertemuan, tapi pada saat bikin video kemarin ya 1 pertemuan itu langsung jadi sih Kak, udah bisa. Oke, ada yang pengen dilakukan misalnya nanti masih misalnya kayak masih belum maksimal itu, bagian apa kira-kira Kak? Kalau kemarin yang tak temuin itu karena apa ya Kak, pembelajarannya siang Kak ya. Jadi dulu aku sambil baca refleksiku dulu. Oke. Jadi anak perempuan yang tempatku kemarin tuh Kak banyak mengeluh Kak, karena Pak wangel gerakan iki kan aku pakai aksi reaksi terus pakai modifikasi drill. Jadi Kak Denny masukkan itu ya, latihan koordinasi drill ya, ABC ya? Iya, aku masukkan karena mereka masih kesulitan. Iya, dari situ anak perempuan tuh agak susah melakukan Kak begitu. Dibanding anak laki-laki. Oke, banyak keluhan-keluhan itu ya, kelemahannya. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu kira-kira punya strategi apa Kak untuk ke depan nanti? Atau nggak perlu disampaikan yang kayak gitu? Atau justru malah menjadi tantangan? Mungkin lebih ke ini sih Kak, apa namanya, kalau setelah itu tuh aku mungkin lebih mempelajari lagi metode pembelajarannya itu, kira-kira untuk anak usia fase itu kalau diperhalus atau dimodifikasi itu gimana sehingga anak-anak itu lebih merasa tertantang aja sih Kak. Karena kemarin itu anak-anak itu cuma mengikuti instruksi aja, instruksi perintah. Nah, pada akhirnya minatnya untuk melakukan itu juga masih ya setengah-setengah sih, karena tapi pas bagian drill itu mereka ketawa karena piye toh Pak lu otaknya sudah seperti itu tapi gerakannya nggak bisa. Oke. Ya menarik sekali Kak Denny. Nah ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini tadi loh Kak, ini nanti bisa untuk bahan, kebetulan kita kan disuruh ngisi PMM ya, PMM yang di penilaian kinerja, perencanaan kinerja ya. Itu kan sekarang fasenya sudah masa sebelum 50% kan di PMM, perencanaan kinerja kita. Ya, itu ada diskusi kita dengan kepala sekolah. Nah, kalau pas kebagian, kebetulan saya juga milihnya pas tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang melibatkan murid, yang berpusat pada murid. Nah, ini bisa ngepas banget. Nanti
saya juga dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi, jawaban dari Kak Denny ini ya sebenarnya saya yakin juga sama yang muncul fenomenanya di tempat saya. Kayak tadi yang anak perempuan banyak ngeluhnya kalau ketemu dengan gerakan-gerakan yang kompleks, yang ini. Nah, ini juga semakin memperbanyak ini ya referensi, nanti bisa ngisi untuk di PFF juga. Nah, ini sebentar saya share Kak. Spill dulu sebentar ya. Mohon izin ini Kak Denny, pembelajaran yang dilakukan Kak Denny. Nanti kita lihat di bagian Luar biasa potensi Nenak mah, nggak meragukan lagi. video ya. Oh. Itu artisnya Usain Bolt itu Kak. Pas mecah rekor. Kalau ya, gerakan ABC setelkan video orang Kenya itu loh Kak. Ya. Ini di video ini lebih ke apa ya Kak? Lebih ke startnya, proses teknik ininya, teknik larinya. Oh, KPD ya. Kita lihat prakteknya sedikit ya Kak, saya diskusi ya. Kita lihat prakteknya. Menit berapa kemarin ya? Oke, permainan. Ya, pemanasan permainan. Lari modifikasi ya Kak ya? Ya. Kalau yang ABC-nya di sebelumnya berarti ya? ABC-nya masuknya di pemanasan permainan tadi Kak. Oh. Sini. Ini ice breaking-nya juga ada. Oh. Ini ice breaking-nya dari Kak Mawan ini. Dang dang dang, ting ding ding. di jeda ini kayaknya. Ini masih beneran ini udah masuk permainan ini kemarin. Hati-hati gitu ya. Oke. Ini tadi permainannya pemanasan. Oke. Ini dapat dari PKG ya. Juga Kak, yang kanan kiri lompat, konsentrasi lawan kata. Oh gitu. Itu. Oke. Arah itu ya. Tadi berarti ini masuknya ke konsep gerak ya Kak ya? Iya. Oke, konsep pendidikan gerak, maaf. Ya, pendidikan gerak. Pendidikan gerak masuk ini Kak Denny. Jadi kurang lebih gambarannya model pembelajarannya ke pendidikan gerak. Memang cocok ya untuk anak SD ya. Oke, terima kasih Kak Denny ya sharing-sharingnya di pembelajaran aksi nyata. Tentunya sebenarnya mungkin referensi dalam memberikan permainan yang atau materi supaya tidak terlalu, kan tadi lebih banyak menirukan gitu ya. Berarti kalau misalnya kita analisis, mungkin kalau terlalu banyak menirukan, kesannya kurang berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Sebenarnya bisa, mungkin ini hanya sekedar saran dari saya, mungkin kalau supaya tidak terlalu mendominasi kita sebagai guru yang ini, pasti ada toh Kak yang di situ yang anak yang unggul lebih, maksudnya kualitas geraknya yang sudah bagus bisa melakukan kayak misalnya gerakan-gerakan yang kompleks seperti ABCD. Bisa. Ada ya. Nah, itu mungkin bisa dilibatkan Kak. Jadi seperti kita sebagai peer teaching ya kan. Mereka mengajari temannya, dibuat kelompok. Nah, anak-anak yang potensinya bagus itu
diplot jangan sampai satu kelompok, justru mereka nyebar di kelompok-kelompok dan intinya diberikan sebenarnya diberikan tugas tambahan, bantu temennya memberikan contoh di kelompoknya itu ini loh Kak, apa namanya, suatu kehormatan juga bagi anak gitu kan, bahwa dia memang kelebihannya diakui itu, sehingga kita tidak terlalu banyak memberikan yang berpusat pada kita berikan waktu nggak masalah, kasih waktu 15 menit ya, mungkin kita bisa mengamati, mengoreksinya saja, tapi anak-anak belajar dengan kelompoknya sendiri gitu, gerakan-gerakan itu, atau dibuat ini Kak Denny, apa namanya, seperti ya mungkin tampilan-tampilan video tadi kan sudah ada dari Kak Denny yang disampaikan, tapi lebih ke teknis pelaksanaan start ya Kak ya, kalau di video tadi yang saya lihat. Nah mungkin justru malah seperti gerakan-gerakan yang pemanasan ke gerak dasarnya, kan konsep gerak yang mau disampaikan Kak Denny. Misalnya seperti running drill yang dari apa tadi, dari Ethiopia atau dari Kenya, itu yang bisa dibuat di kelompok, maksud saya. Mereka bisa membuat gerakan di kelompoknya dengan gerakan running drill warming up seperti yang misalnya orang-orang lakukan. Nah, ini contohnya, sebentar Kak, saya share ya. Jin. Sebentar. Sebenarnya itu kayaknya ada loh Kak video yang anak-anak menugaskan, tapi hanya videonya terlalu jauh jadi kurang. Oh ya, kelihatannya. Nah ya ini drill nanti yang estafet itu juga dia drill juga, cakep. Iya, itu kalau misalnya dibuat kelompok, mereka membuat gerakan masing-masing sesuai dengan kelompoknya sendiri gitu kan, malah jadi lomba juga ya Kak ya, seru juga kayaknya. Bisa berikan mereka kesempatan untuk berkreativitas yang lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi ya mungkin pertimbangannya banyak kemarin ketika melakukan, apalagi itu kaitannya juga waktu pasti. Mungkin kalau nggak kita simulasi dulu mungkin ya takutnya resikonya nggak tercukupi juga waktu yang dilakukan. Oke, terima kasih gitu Kak Denny. Mungkin ini hanya saran, atau kalau saya dari hasil video yang saya lihat dari Kak Denny, mungkin nanti juga kondisi pasti juga Kak Denny sendiri yang tahu persisnya, tapi itu tadi kurang lebihnya. Kemudian, nah yang udah upload nih Kak Mawan. Kak Mawan baru ini ya, kondangan ya. Oke, kemudian yang sudah lagi ada Kak siapa? Kak Revi. Oh belum Kak Revi, baru Kak Mawan sama Kak Denny. Tuh. Alhamdulillah ya. Potensi ini luar biasa Dewi Den. Ya mungkin kakak-kakak yang lain belum diupload ke YouTube atau bagaimana, nanti upload ke YouTube terus disematkan linknya, jadi bisa ditampilkan dan diunggah juga di PMM ya Kak ya, kan ada aksi nyata itu apa namanya ya, video gitu kan, video bisa diupload, dilingkan ke PMM, jadi nanti bisa di komentar juga, mendapatkan umpan balik juga di PMM gitu, karena memang posisinya pasti banyak ini ya, banyak kendala juga mungkin dari kakak-kakak yang kemarin saya lihat tugas-tugas ini juga masih banyak yang belum selesai ya. Ayo Kak, semangat Kak, ini mendekati akhir-akhir kok lemes ini ya. Banyak kegiatan ya Kak ya.
Semangat, semangat, semangat. Kak Hengki Baru ya, Kak bisa Hengki juga bergabung belum Kak. nih. Kak Fasil, tinggal punten baru bisa bergabung. Ya, Kak Hengki juga belum upload deh aksi nyata ya. Gimana Kak? Sampun niku Kak, sampun saya sudah nggak Ampun. tadi saya sudah upload aksi nyata sama modul nih Kak. Oh, kok belum ada ya, tak cek ya. Ya coba nanti saya upload lagi Kak. Oh ya, baru Kak Denny. Oh ya, Kak Hengki ya maaf. Kak Hengki sudah hari ini uploadnya jam 11 siang ya. Nggih, leres Kak, leres. Baru reload ini. Jadi sebenarnya kakak ya, dalam aksi nyata ini kan penilaiannya kan ini ya Kak ya, saya share screen, maaf. Share screen punya Kak Hengki. Ini modul ajarnya. Ya. Nah, videonya sudah belum Kak? Sampun Kak, sampun, sampun. Videonya ada di Saya kasih link YouTube itu Kak. Oh, ada linknya ya. Sebentar. Iya, Ini ada Kak, Kak. saya menilai itu juga berdasarkan rubrik ya Kak ya. Jadi ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk Nggih Kak, memenuhi nggih. kebutuhan peserta didik. Itu kalau misalnya indikatornya terpenuhi, ya ini ada poin-poinnya. Ada poin-poinnya yang bisa di ini kelihatan nggak ya Kak ya tampilannya? Nggih. Iya kelihatan Kak. Ya. Nah, guru menyusun rancangan pembelajaran, modifikasi lingkungan sesuai dengan tujuan, karakteristik. Kalau empat-empatnya ini, deskripsinya ini terpenuhi, maka nilainya maksimal. Ya, Jadi sangat. izin Kak Tara, tadi kan Nah, yang pertama yang saya unggah itu modulnya Kak Tara. ya, Ya, terus yang kedua saya tambahkan lagi itu Kak, kan ada di situ aman. kan ada tambahkan toh. Mm-mm. Makanya saya tambahkan. Nah, di situ saya kasih ketika saya tambahkan itu saya kasih link YouTube. Sengaja saya upload di YouTube daripada di Drive Mm. karena lebih cepat di YouTube, Kak. Ya, oke Kak. Jadi sumber dari saya menilai dokumen perencanaan pembelajarannya itu apakah menyusun rancangan belajar yang memuat modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan, menyusun rancangan pembelajaran yang membuat peserta aktif dan nyaman terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau dari videonya, apakah sudah mempraktekkan modifikasi lingkungan belajar? Ini berkaitan dengan yang dokumen ya Kak ya. Guru mempraktikkan Oke. perilaku dan untuk membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran. Seperti mengecek kondisi peserta didik, bertanya pada pendapat peserta didik, memberikan semangat menyelesaikan tugas dan lainnya. Itu kaitannya dengan kriteria yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Kemudian poin yang kedua, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik. Ini ada banyak ini juga Kak, banyak apa kriteria, 5 kriteria, menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas, mengorganisir peserta didik agar terlibat aktif, semangat dan berkontribusi dalam pembelajaran, ya. Kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, berkontribusi dalam kegiatan. Kemudian kalau malah bisa jadi di olahraga permainan, bisa jadi pengamat, bisa jadi juri dan lainnya gitu ya. Walaupun kemarin terkesan mungkin kalau permainannya bergantian banyak yang nunggu itu kan, tapi kan kita sebagai tugaskan anak sebagai pengamat, sebagai juri itu kan tidak termasuk aktivitas yang menunggu. Dia termasuk aktivitas yang aktivitas gitu, termasuk aktivitas. Jadi tidak menunggu. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya dalam proses pembelajaran. Nah, ini tadi ya Kak Denny saya memberikan masukan itu kurang lebih gambarannya untuk tujuan ini Kak, agar peserta didik itu saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Kalau misalnya instruksi hanya dari kita, pasti interaksi dengan peserta didik lainnya akan kurang maksimal. Kemudian guru meminta umpan balik kepada peserta didik harus
terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini umpan balik ini ini penting juga. Misalnya kita setelah proses itu, kalau saya waktu itu saya coba momennya biar mantep itu, saya tanyain langsung gitu, saya wawancara anaknya, saya tanyakan apa yang dirasakan. Ya tentunya kita bisa pakai framework Borton tadi juga, tanya kepada anak apa yang kamu rasakan saat praktek, kemudian hal apa yang bisa kamu ambil dari praktek tadi, kemudian apa rencana ke depan misalnya mendapatkan kesempatan seperti itu lagi begitu. Nah, banyak loh Kak. Penilaiannya itu banyak ini. Ya. Jadi menilai satu refleksi itu, satu aksi nyata itu juga lumayan ini. Ini ya Kak ya, pembukaan proses belajar, nanti ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran apa enggak, guru menjelaskan rangkaian aktivitasnya apa enggak, kemudian guru memastikan peserta didik memahami tujuan, mengajak peserta didik berdiskusi terkaitan topik. Ini saat-saat ini ya, pendahuluan ya, saat apersepsi itu apakah hanya sekedar sebentar aja atau sampai kepada diskusi juga gitu. Tapi yang jelas yang paling susah itu memang yang saya rasakan manajemen waktu, Kak. Saya kemarin waktu aksi nyata juga, waktu kebetulan juga PPG juga untuk Bukin, itu luar biasa. Kalau kita patokan apa ya, saya pakai jam gitu kan, itu juga posisinya tetap aja masih takut kelamaan gitu kan, atau takut kecepatan gitu. Kita memang harus perhitungannya ngeplot, misalnya pendahuluan itu ya maksimal tetap 15 menit misalnya, atau kalau ada diskusi ya maksimal banget 20 menit itu udah harus selesai. Kenyataannya kemarin waktu ini pendahuluan aja saya sampai, karena ada ice breaking ya, kayak ice breaking, ada pendahuluannya pakai pemanasan yang permainan itu molor Kak dari waktu yang saya rencanakan. Kemudian melakukan aktivitas ini pada saat intinya yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, apakah dalam pembelajaran itu sudah ada kaitannya relevan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari? Kemudian aktivitas yang dilakukan mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Nah, ini juga penting ini. Kita mencari hal apa yang kita diajarkan dalam olahraga itu bisa diterapkan juga dan berkaitan dengan kegiatan dalam sehari-hari. Tuh, saya belum lihat videonya punya Kak Hengki. Nah, kira-kira Kak Hengki, dari pertanyaan yang ini Kak Hengki, apa pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata ini Kak Hengki? Nah, pengalaman yang pertama, kita itu ketika kita mengambil video, kita tuh benar-benar capek Kak, karena kita memaksimalkan Kak. Biasanya kalau kita mengajar itu biasanya ya Kak ya, dengan naluri atau dengan kebiasaan kita, tapi ketika kita mengambil video itu kita memaksimalkan Kak, seperti itu, jujur Kak, seperti itu. Grogi juga ya mungkin Kak? Grogi nggak Kak? Lah, ada grogi, ada Kak, betul. Oke. Nah, tadi pengalaman sekaligus perasaan ya. Laras. Nah, terus Kak Hengki, setelah melakukan pengajaran, apa yang bisa dianalisis dari kegiatan yang sudah dilakukan? Misalnya pengajarannya sudah berhasil berpusat pada peserta didik atau belum gitu misalnya. Kak. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan seperti PKG, adanya
pelatihan seperti kemarin aku PPG ngoten ya Kak. Alhamdulillah selama saya kolaborasi dari pengalaman dan belajar itu alhamdulillah sebisa mungkin saya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ngoten. Sebisa mungkin dan alhamdulillah berjalan dengan lancar Kak. Alhamdulillah. Walaupun banyak Sempat kegiatan nggih, walaupun banyak sempet kegiatan yang nggih, walaupun ada kegiatan yang mungkin anak itu tidak terkondisi dan lain sebagainya, tapi kami tutupi untuk kelebihan dan kekurangan tersebut, Kak. sempat menganalisis pakai itu nggak Kak, yang instrumen analisis aktif? Iya, alhamdulillah saya menganalisis, Kak, kebetulan. Nah, di video saya itu ada analisis kegiatan, itu pakai instrumen penilaian juga saya lakukan, terus pembagian ketika LKPD siswa aktif ataupun tidak itu saya juga lakukan Kak di video saya Kak, insya Allah seperti itu. Oke. Kira-kira masih ada yang kurang nggak Kak dari praktek yang dilakukan di aksi nyata itu? Banyak Kak yang kurang, mungkin Banyak. ya di permainan modifikasi saya kurang mengajak anak untuk lebih semangat berpartisipasi itu Kak. Seperti Oke. itu. Mungkin butuh referensi permainan modifikasi lagi ya Kak? Leres Kak, leres nggih Kak. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Kak. Misalnya kan tadi udah tahu beberapa kekurangan yang masih terdapat di saat pembelajaran. Misalnya nih, apa yang akan Kak Hengki lakukan nanti ke depan? Apa yang bakal saya lakukan ke depan? Saya selalu mempelajari pembelajaran yang berdiferensiasi, tidak hanya lewat PKG, tidak hanya lewat PPG, tapi saya juga bakal melihat pembelajaran melalui media, baik YouTube maupun yang lagi trending ini saat ini ya di media sosial itu saya mencoba. Bahkan kemarin Kak Tara alhamdulillah saya mencoba seperti Kak Tara yang ajarkan waktu kita tatap muka itu kita mengamati kawan kita sebaya gitu Kak ya. Ketika kita mengamati ketika kita dikasih waktu contoh 5 menit mengamati kawan kita, nah itu nanti ada setelah kita amati ada kekurangan apa yang ada atau Super kelebihan Ice apa, ya. nah ya betul itu sudah saya alhamdulillah anak-anak antusias Kak. Alhamdulillah anak-anak itu antusias. Iya betul, alhamdulillah itu pun sudah saya lakukan, demi Allah itu sudah saya lakukan, luar biasa itu anak-anak antusias, luar biasa, apalagi antusiasnya yang ini Kak, cerita lagi antusiasnya itu bagi kan namanya siswa cowok sama cewek itu kan berbeda Kak, dalam satu kelas kan gitu kan Kak ya. Pasti berbeda walaupun kita kasih cowok-cowok, nah itu pasti ada yang kebagian cowok sama cewek seperti itu sangat luar biasa. Kita ke sisi positif aja Kak, dalam arti apa maksudnya positif. Adil gendernya tercapai Kak atau gimana? Maksudnya yang tadinya tanggung atau ini? Under gendernya tercapai, alhamdulillah luar biasa. Jadi tidak ada pikiran negatif tentang Bullying ketika ada ya, bullying iya ya. betul. Ketika kita harus berhadapan dengan cewek cowok peserta didik kita itu nggak ada istilah ibaratnya betul. Berarti Istilah. hal baru juga mungkin sekarang nggak ada ketakutan bagi kelompok terus harus cewek-cewek semua, cowok-cowok semua gitu ya. Nggak ada ya Kak ya? Alhamdulillah. Makanya di modul saya itu permainan bola kecil Kak. Ya makanya di permainan bola kecil saya ngambil di Kasti Kak. Di modul saya dan video saya kebetulan memang di bola kecil, permainan bola kecil yaitu Kasti. Di situ saya bagi rata antara cowok cewek Kak, seperti itu. Oke, makasih Kak Hengki. Nah, ini dari yang sudah, karena
Saya tanya yang sudah upload dulu ya kakak, meskipun kakak yang lain belum upload, mungkin belum sempat, nanti tetap saya tanya juga habis ini. Tadi yang saya dahulukan yang sudah upload dulu karena saya sebenarnya mau ngeplay juga ini videonya Kak Hengki ya. Izin kaki boleh nggak? Laras, monggo laras Kak, monggo laras. Saya itu monggo. Oke, sebentar. Oh ini ada Kak Jamilun juga sudah. Jamilun juga sudah ini upload. Oh, videonya Kak Hengki ini di komentar. Ini videonya Kak. Share screen. Bentar ya Kak, kita lihat dulu ya Kak ya. Aduh. Luas sekali. Izin Kak Tara. Semangat kok ya. Saya skip dikit ya, sedikit ya. Ada nyanyi juga. Kemudian absensi, maaf. Absensi, kemudian ini absensinya panggilin satu-satu ya Kak ya. Laras Kak, nje. Kemudian ini persepsi ini. Persepsi Kak. Mengajak diskusi juga ini kayaknya. Ada nggak diskusinya Kak? Ada Kak, nanti ketika bagi LKPD dan umpan balik. Oke. Ada permainan untuk ice breaking nggak Kak ini Kak? Untuk ice breaking kayaknya nggak ada Kak. Oh belum dipraktekkan yang di video ini ya. Untuk ice breaking nggak. Kira-kira Kak, dari model pembelajaran yang ada, yang kemarin kita pelajari ini masuk ke model pembelajaran apa Kak kira-kira? Kalau saya lebih ke model pembelajaran PJBL Kak. PJBL enggak, yang waktu kita kan kalau kita contohnya model yang kita pelajari itu kan ada MEM, PEM dan SEM. Kira-kira pembelajaran yang Kak Hengki lakukan ini masuk ke arah ke SEM Kak. Iya Kak. Di kelompok berapa kelompok Kak? 2 kelompok atau berapa? Itu saya bagi 2 kelompok Kak. Jadi ketika lempar bola kecil itu kan lempar berlusur tanah seperti itu Kak. Dan sampai ke permainan dan nanti ada nah itu di permainan Kak. Nanti evaluasi. Oke. Hanya 2 kelompok ya Kak ini ya membaginya ya. Kak, karena permainan bola kasti, permainan bola kecil itu Kak. Oke. Nah, kalau ini saya rasa belum ke SEM Kak. Belum SEM. Kalau menurut saya Kak ya. Karena posisinya kalau SEM itu dari awal memang kita buat langsung permainan, bahkan latihan pun mereka sendiri yang akan mengatur di bagian latihannya tadi kan. Latihannya kan tadi kalau ini masih diberikan arahan. Kalau ini ya, lebih betul. ke gerak ini Kak. Pendidikan gerak. MEM, Movement Education Model. Jadi kalau kita SEM itu justru malah dibiarkan dibagi kelompok, tapi diberikan arahan Kak.
Nah, mereka nanti akan mengelola timnya mereka sendiri, kelompok mereka sendiri mau latihan seperti apa itu sudah kepercayaan sudah diberikan kepada peserta didik. Ya, sehingga apa namanya gaya mengajar yang kita terapkan juga sudah pasti akan berpusat pada peserta didik. Tapi kalau model yang pendidikan gerak ini intervensi guru masih banyak sekali ketika menanamkan pendidikan geraknya. Kayak tadi lempar tangkap itu kan lebih ke instruksi juga ya. Instruksi betul Kak. Nah, memang apa ya? Memang itu aktivitas juga sih, aktivitas. Hanya saja kegiatan yang dilakukan itu bentuknya seperti ini tadi, bentuknya harus menyusur tanah, bentuknya harus lurus. Itu kan di awal guru. Kalau kita analisis gaya mengajarnya menurut Muska Moston itu kan pendahuluannya guru, kemudian pada saat inti murid, pada saat evaluasinya bisa guru lagi. Nah, ini bisa dibuat lebih berpusat pada murid. Mungkin dengan model permainan yang kita setting sedemikian rupa mengantarkan kepada anak itu harus melakukan memecahkan masalahnya harus melempar dengan cara lurus, melemahkan masalahnya harus melempar dengan cara menyusur tanah. Tapi ya itu tadi memang repot di pengkonsepan sebuah game yang bisa kita siapkan. Gamenya kita buat berapa target gitu kan. Memang berpasangan juga bisa berpasangan. Nanti targetnya kan dipasang sedemikian rupa, ada yang lurus, ada yang di bawah, dikasih aturan jarak yang sama, dua pasangan itu berhadapan misalnya kan, satu di seberang sini, satu di seberang lapangan yang sana, targetnya di tengah, mereka menjatuhkan kun misalnya. Artinya dalam melakukan trik saat melakukan lemparan itu kan sudah keputusan ada di murid gitu kan. Kita hanya memberikan di awal sebuah permainan, konsep permainan. Selebihnya ya nanti murid sendiri yang akan memberikan keputusan di awal itu awal kita, tapi sudah mengarah kepada murid juga. Nah, tapi ya itu teknis yang apa ya menurut saya hanya sekedar masukan juga Kak. Maksudnya biar masuk kita menganalisis saya menganalisis di ini Kak, spirit gather tadi di apa namanya rubrik. Jadi kalau di rubrik itu kan tadi banyak supaya aktivitas itu lebih berpusat pada murid. Peserta didik. Iya, itu Kak. Ada yang ini ya. B itu melakukan aktivitas pembelajaran kontekstual, kemudian pengembangan kontennya apakah pengembangan konten itu kemarin kita sudah ini juga ya Kak ya, yang titik-titik itu loh Kak, yang di apa lembar pengembangan konten yang waktu hari pertama ya kita melihat video kita sendiri itu kan. Iya betul. Jadi guru menyampaikan informasi, diikuti pemberian tugas perbaikan penghalusan kepada peserta didik, guru memberikan ekstensi dengan memadai kepada peserta didik, guru memastikan penugasan konten sebelum tugas, ada ekstensi, ada penghalusan. Nah, ini juga saya yakin tadi kalau konsep yang dipakai Kak Hengki ada. Ya pasti ada penghalusan karena langsung dikoreksi ya tadi ya. Ada anak yang ini koreksi. Oke, terus umpan balik. Nah, umpan balik. Ya, ada waktu belajar akademis, menerapkan pengajarannya efektif, kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada didik. Nah, ini yang tadi yang saya maksud. Kalau misalnya kita membuat permainan, pasti akan berpusat langsung pada peserta didik, Kak. Oke, Kak. Drill ke PCBL, Kak. Kalau drill itu apa ya? Drill itu kan gaya latihan ya. Ya memang aktivitas di siswa, tetapi pada saat pengambilan keputusan itu
nanti instruksi guru pasti akan banyak juga. Oke. Dari penilaiannya, nah di rubrik ini ada penilaian nggak, Kak? Ini belum ada RPP-nya ya, Kak ya? Modul ajarnya. Sudah Kak, saya sudah upload modul ajar Kak. Sebelum saya upload video, saya upload modul ajar dulu Kak. Yang ini bukan Kak? Yang mana ini. itu? Yang saya tampilkan ini bukan Kak? Coba Kak, pembelajaran diferensiasi ya, terus menerapkan pembelajaran penutup. Oh iya, untuk penilaian belum ada Kak, betul. Ini saya rasa belum modul ajarnya Kak. Nanti kalau modul ajar itu kan harus ada tujuan pembelajarannya apa. Misalnya tadi permainan bola kecil. Oke. Ini kan hanya pengertian ininya kan, pengertian apa itu modul ajar diferensiasi. Belum, ini nanti silakan dilengkapi ya Kak Hengki ya. Lila, Kak, Lila. Nanti kita bisa berbagi juga ya di grup kita, grup WA, saling berbagi juga mungkin bentuk-bentuk ini modul ajar berdiferensiasi ya supaya nanti bisa ya di ATM bareng-bareng lah gitu. Nah, Kak, siap. kemarin ini saya pengen tanya ini, terima kasih Kak Hengki ya untuk sharing-sharingnya barusan. Nah, Kak Agus Suprianto, Kak Paci, kemarin kan ada kegiatan ini Kak, kebetulan saya tidak bisa hadir di SMP 4 itu kegiatan diseminasi pengimbasan ya Kak ya, Kak Agus ya. Maaf ini Kak Agus ada? Atau sedang di luar ini? Ada. Oh ya. Ada. Tadi pengimbasan ke SMP 7 tadi. Iya, tadi datang ya Kak Agus ya? Pak Cik tadi siap standby di sekolah karena piket. Oh iya, tapi yang datang tadi Pak Samsul dan kawan-kawan. Dan saya juga disuruh ke dinas tadi Kak, bendara barang sampai siang. Betul aja tadi bendara barang. Nah, itu Kak, kemarin itu saya sangat menyayangkan karena saya tidak bisa ikut di acara di SMP 4 yang hari Sabtu itu. Kebetulan pas ada kegiatan suratin, nggak bisa ikut. Dan materinya ternyata adalah pembelajaran berdiferensiasi, Kak. Jadi teman-teman yang saya tanyakan, kegiatan di sana itu pengimbasannya tentang menyusun bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Karena di sekolah Pak Acik kan sudah kurikulumnya sudah sekolah ini ya, Merdeka apa Kak levelnya Kak? Gimana? Kalau yang sudah mengimbasan? Nah, karena dianggap sekolah penggerak yang pertama di sekolah penggerak. Itu ya pengimbasan harus dilakukan termasuk kemarin kayak sampai 8 terus mulai hari ini tadi ya kayak sampai 7 sampai kalau besok kelihatannya IPS yang berjalan ke sana. Nah, itu kan tadi teman-teman PJOK di sekolah saya juga gupek nanya ini Kak. Contoh RPP atau modul ajar yang berdiferensiasi. Momennya itu sangat pas banget kalau kita juga sudah PKG kan kemarin. Jadi ini nih momennya bisa pas barengan semua gitu loh. Nah, tapi sayangnya pas di SMP 4 saya nggak bisa ikut Kak. Jadi kurang tahu misalnya bisa ikut pasti sangat bermanfaat sekali dan bisa tahu perspektif dari pembelajaran berdiferensiasi yang yang menyampaikan seluruh mapel ya Kak ya kemarin ya. Kan dari Wakapolres ya kan. Kak Revi itu kemarin Henry atau siapa yang di ini Kak Revi? Yang hari Sabtu Kak, itu. Kak Revi mic-nya Kak. Mic. Mic-nya Kak Revi belum dinyalakan. Enggak ikut berarti. Enggak ikut ya? Oh, enggak ikut juga. Kelihatannya PJOK
nggak dilibatkan itu kelihatannya. Oh, ya. gitu. Mungkin Heni, mungkin biasanya Heni, kalau koordinator ininya kan Heni, Kak Heni. Maksudnya gini Kak, saya pengen sharing-sharing itu maksudnya kalau dari istilahnya yang sudah dari sekolah penggerak pasti di sekolah Pak Cik sendiri sudah ditekankan juga ya Pak Cik ya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi dilakukan gitu kan. Nah, yang sudah dilaksanakan oleh Pak Cik, mungkin Kak Revi juga di sekolahan, arahan-arahan mungkin dari pihak kurikulum atau dari siapapun, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan itu misalnya apakah terfokus hanya membagi pembelajaran itu berdasarkan minat yang auditori, yang kinestetik, kemudian yang visual, atau bagaimana Kak mungkin Kak, selayang pandang mungkin? Untuk anak-anak yang sebelumnya kebetulan yang tahun ini tidak ada ya, tapi yang saya terapkan sendiri yang berdiferensiasi ini khususnya dalam pembelajaran gerak seperti yang dicontohkan oleh Kak Hengki tadi di materi bola kecil, satu contoh kasti ya, kelas 7 kelas 8 itu biasanya mesti Pak Cik campurkan ya. Nah, ada modifikasi khusus untuk aturan-aturannya yang nanti kita jelaskan ke anak-anak. Dan ini sebenarnya menarik, satu pembelajaran tapi bisa mengcover atau bisa mendapatkan 5 nilai, karena penilaian ini maksudnya ke anak-anak itu masih dipandang penting juga. Bahkan kita terbuka, maksudnya misalnya pukulan saya dapat nilai berapa itu anak bisa langsung lihat apa yang kita nilai. Jadi tidak kita sembunyikan, itu membuat anak bersemangat juga. Dalam contoh berdiferensiasi ini, jadi pertama itu laki dan perempuan masing-masing cari pasangan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, cara membagi supaya dapat tim yang seimbang gitu ya. Yeah. Jadi nanti yang menang dia sudah tahu, saya kasih instruksi lah, cari pasangan yang seimbang, kamu sweet, nanti yang menang kumpul menang, yang kalah kumpul kalah gitu ya. Itu otomatis, secara otomatis, karena mereka sudah tahu kemampuan anak-anak atau temennya, itu ya betul-betul berimbang. Nah, artinya nantinya yang menang dengan menang, yang kalah dengan kalah, terus yang menang mungkin dapat giliran pukul duluan, yang kalah jaga. Nah, ini ada satu momen dia bisa melakukan pembelajaran autentik, artinya apa dan seperti itu, dengan dibatasi aturan-aturan yang menantang bagi siswa. Satu contoh, bagi pemukul itu punya kesempatan untuk mendapatkan nilai pukulan dan nilai masuk base atau masuk home base. Itu ada 2 base memang, base 1, base 2, home base gitu ya. Kalau kelas 7 kelas 8 itu biasanya Pak Cik bolehkan dengan pukulan 1 tangan. Kalau kelas 9 yang berbeda. Kalau 9 karena sudah bersiap dengan softball, itu memukul dengan 2 tangan. Itu mereka juga berlomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik di masing-masing individu. Ya, jadi pukulannya ini supaya adil, biasanya Pak Cik hanya berperan sebagai pengumpan saja. Tidak apa-apa, artinya biasanya temannya dia, harusnya temannya supaya terlibat semua, tapi supaya mungkin saya bersikap adil dengan anak-anak, Pak Cik selain mengamati untuk menilai bentuk bola mereka, saya sebagai pelempar atau penyaji bola. Ya, dia minta seberapa, saya ajikan itu. Ada nilai kedua yang mereka ini adalah nilai masuk base. Kalau dari hasil pukulan sendiri itu berarti home run, itu nilainya 2. Kalau dari pukulan teman itu nilainya 1. Bahkan di sini mereka sudah punya strategi juga. Pemukul terbaik itu diletakkan di mana, itu mereka juga sudah berpikir.
Artinya bahkan mereka, oh kalau pemukul pertama Mbak Cik, saya nggak akan mukul awal. Kenapa? Ya nanti saya membuat nilai sendiri. Artinya nggak ada temennya yang, oh ya bagus juga, mantap Pele. Berarti mikirmu cerdas aku. Ya mungkin di tengah-tengah atau di ini. Terus bagi yang jaga supaya mereka tetap bersemangat juga ada kesempatan membuat nilai juga. Satu contoh, tangkapan langsung dari yang pukulan anak itu kalau dia bisa membuat atau memberikan tangkapan langsung bola tanpa pantulan dan sebagainya, itu dapat nilai tersendiri. Saya kasih tanda T1. Kalau sekali akumulasi di inning itu atau di babak itu ada 3 tangkapan langsung, nanti langsung pergantian bebas. Jadi terus yang kedua ada nilai memukul. Ini saya batasi tidak seperti di softball, tapi cukup tidak boleh mengejar, cukup 2 langkah, boleh lakukan pukulan. 2 langkah lebih dari itu nanti kalau memukul dia kena nggak sah. Ya kadang ada yang masih lupa ke bawah SD-nya, tapi ada juga yang itu baru 2 langkah atau maksimal 2 langkah, atau itu kalau dia berhasil memukul dia dapat nilai pukulan. Itu saya tandai juga. Dan ada nilai assist, artinya kalau toh dia tidak mampu memukul dengan jari, kata itu ada teman yang boleh ngejar, ini teman yang tidak bawa bola tapi tidak boleh menghalang-halangi, dia ngejar nanti mungkin dikasih temennya dan dia bisa tangkap terus bisa pukul. Itu ada nilai assist mereka yang memberikan dan ada nilai yang memukul. Itu ternyata yang saya amati, bahkan saya rencana untuk membuat videonya. Saya belum buat aksi nyata, jadi baru bisa cerita itu Kak Tara dan yang lain. Itu ternyata seru juga. Selain Pak Cik juga punya angan-angan untuk membuat aksi nyata itu di kebugaran jasmani, di sirkuit training, nanti ada macam-macam yang sudah ada di bayangan ini. Mungkin nanti Kak Revi bisa membantu saya ya itu. Ya kira-kira seperti itu Kak Tara. Mungkin ada komentar yang lain atau ada pertanyaan, mungkin bisa saya jawab. Silakan. Oke, jadi luar biasa Pak Cik tadi disampaikan modifikasi permainan bola kasti yang diterapkan. Saya yakin di situ ada proses berpikir yang sudah terjadi di murid dalam melaksanakan strategi dalam permainan yang dilakukan. Tapi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang istilahnya apa ya Pak Cik ya? Ini mungkin kadang masih ragu-ragu gitu loh Pak Cik. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah kita lakukan ini apakah sudah benar apa belum gitu kan? Apakah sudah bisa benar-benar memfasilitasi minat dari peserta didik atau kemampuannya sudah terfasilitasi semua atau belum? Kadang kan kegalauan itulah yang mungkin muncul di kita. Nah, termasuk saya juga waktu itu ini ya Kak ya, membuat permainan modifikasi yang dibukukan, yang mereka menyusun permainan sendiri. Ternyata proses berpikirnya luar biasa juga yang dilakukan anak-anak itu. Cuman ya kita memang harus ini mau repot sedikit gitulah istilahnya mengkonsepkan awal. Tapi kalau sudah berjalan dalam pengawasan juga kita sebagai guru mengelola pengelolaan kelas yang mereka diberikan ruang untuk melakukan inovasi, pasti nanti ada banyak sekali hal-hal yang tak terduga gitu ya. Dan saya saat ini juga masih mengumpulkan karya-karya yang dilakukan oleh siswa dalam permainan yang modifikasi, termasuk kemarin itu yang kita laksanakan di luring itu ya Kak. Sebenarnya itu kan kemarin Kak Hengki juga diskusi-diskusi itu kan permainan Gospala ya Kak. Itu sebenarnya saya ngambil dari murid saya Kak. Dari murid yang ada di permainan modifikasi yang saya lakukan di sekolah. Kemudian waktu itu Kak Hengki sebagai ketua pelaksana, kita diskusi permainan, terus saya memberikan referensi, ternyata cocok juga di teman-teman dan dilaksanakan permainan
mungkin memang di pelaksanaannya banyak sekali perubahan yang tidak sesuai dengan. Nah, dinamikanya seperti itu Kak. Kalau kita melaksanakan pembelajaran yang pengennya berpusat pada murid, akhirnya kan banyak ide, banyak apa ya? Ya itu tadi banyak ide lah pasti, banyak ide dan semua pengen idenya itu difasilitasi. Akhirnya pada saat pertandingan kemarin pun yang kita gospala itu ya, itu kan banyak sebenarnya masih banyak friksi, banyak ketidak sepemahaman. Kan ada yang ngotot juga waktu itu ya. Otot, oh ini nggak gini, kalau permainan ini ya gini ya. Ini namanya modifikasi gitu kan. Nah, jadi hal inilah yang bisa kita. Ternyata diterapkan di guru-guru pun, guru masih ada yang nggak terima loh Pak kemarin. Masih ada yang harusnya kan ya sportif, maksudnya ngikut apa kata wasit gitu kan. Tapi kan ada yang sedikit lah, tapi nggak yang berlebihan, hanya sedikit aja. Kemarin sempat tangannya nggak boleh ngambil dari belakang gitu kan. Nah, kelompok kelas kita ini termasuk yang ini ya kemarin ya, di luar dugaan bisa ke juara 2 ya kemarin. Permainan itu luar biasa. Nah ini kakak-kakak tadi dari Kak Paci juga sudah menyampaikan, Kak Denny yang pertama, kemudian Kak Hengki, nah kemudian Pak Ci yang sudah menyampaikan, walaupun mungkin teman-teman yang lain kakak-kakak masih belum. Tadi ada satu lagi Kak Jamilun ya Kak ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Kak Jamilun. Halo. Kak Jamilun apa Kak Manun ya? Sebentar saya cek dulu. Tadi Kak Jamilun tadi. Kak Jem, ayo Kak Jem. Aduh sinyalnya. Mau ya pelaku loro. Kak Jamilun bukan ya? Tadi Kak Jamilun tadi. Masih ingat Pak? Yang upload, yang udah upload. Iya tadi, iya Kak Jamilun tadi yang Kak Tara bilang tadi. Oh iya Kak Jamilun. Tapi ini mungkin loading sinyal ya Kak ya. Jadi Kak Mawan, Kak Hengki. Ready. Kak Jamilun. Halo Kak Jamilun. Adakah Kak Jamilun di sini? Kostumnya bagus Pak Ci. Burungnya siapa itu? Pamer ke grup sebelah lo Pak Ci. Alhamdulillah untuk support teko RMD ngono. Apa itu Kak RMD? Oh itu jersinya baru ya Kak Pak Ci ya? Iya. Iya. Ngomong ya Allah, terima kasih Kak Fitri, Masya Allah. Ini salah satu bentuk ikatan batin kita ini, Masya Allah. Itu luar biasa. Terima kasih Kak Fitri, Masya Allah. Ini jawaban ini ini maka ini itu mengingatkan kita bahwa kita pernah berjuang bersama dulu. Iya, mantap. Kayak Pak Ci ramelok berjuang. Luar malah biasa ngilang. ini. Makanya wah alangkah indah betul kalau misalnya semuanya bisa pakai seperti ini. Mantap wis toh. Dumba dhisik Pak Cik, dumba. Urung tak ubah ben ketok. Nah, dumba dhisik ampune tekan kene. Mantap. Ayo Kak Hengki semangat. Oke, besok ketemuan sama Kak Fitri nih ngambil. Tadi mau mampir tapi pas pergi tadi. Di sekolahan. Kapan-kapan saat tatap maya pakai ini semua. Lo kalau misalnya yang musuh di sekolah ya Oke, siap Pak Ci. Nah ini kalau di tempat kakak-kakak semuanya PMM-nya ngambilnya apa ini Kak saat ini? Perencanaan kinerja.
pengelolaan kinerja. Tentang apa mungkin? Ada yang masih ingat? Ini sudah mulai masuk bulan November, Desember ini udah kita harus diskusi sama kepala sekolah dan memberikan mengisi apa namanya? Ada instrumen itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu ya kita isi di PMM. Sudah belum? Pada ngecek belum di PMM? Pengelolaan baru 50% atau 50% enggak? Upload sertifikat. Iya, tapi kan ada yang harus diisi itu kalau udah 50%. Yang pertanyaan sekolah juga. Ya. Termasuk ya pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, Pak Cik juga itu. Tapi belum saya lanjutkan. Oke. Ya, nanti kita bisa sharing-sharing juga, Kak, kalau misalnya mungkin sama juga. Itu kan sebenarnya refleksi apa yang sudah tercapai dan mungkin pemikiran kritis apa yang muncul ketika melaksanakan pembelajaran dengan rencana yang sudah dibuat gitu kan. Sama sebenarnya konsep dari PMM yang pengelolaan kinerja itu dengan yang kita lakukan saat ini itu sama konsepnya. Kayaknya SD beda kayaknya, Kak. Gimana? SD beda kayaknya. SD beda? Apa gimana maksudnya, Kak? Jadi kalau SD itu cuma lebih apa ya, Kak? Kemarin tuh. Kenapa mesti dibuka dong, Bang? Apa nih? Kerja. PMM aku rung buka, sing kerja di Bisregao tekon PMM aku. PMM tahun ngarep wis ora enek. Menteri ini ganti, wis rasa ngomong nih PMM fasilitator. Sesuk balik guru sing sesuai kabeh koridore. PKG wis ra dienggo ketok iki. Guru sing penting fokus ning anak, ora fokus di pembelajaran. Misal. Iki ono apike lho, Bung. Iki suwer. Jadi gini, kadang memotivasi ke anak itu ya harus kita contohkan juga. Satu contoh bahwa kebugaran itu harus seumur hidup, jadi pola hidup sehat dan sebagainya itu ya anak kita bisa ngomong, anak juga bisa kita lihat kinerja tampilan kita. Pak Cik iso ngomong kan umurnya 50 itu wani yayaan main barengan bocah-bocah sik wani. Iya. Sing penting ngeten Pak Cik. Sing penting galilah ilmu sedalam-dalamnya untuk peserta didik ngoten nggih. Ora siapapun menterinya. Nuwun sewu ki, aku diteleponi pas ono sampean pasti aku pas layar. Diteleponi rekan kerjamu. Jadi ya rekan kerjane sampean to Pak Cik. Oh, ngono to, Rekan kerjane Pak Cik. Oh, ngaku sik layar. Ngono to, Heng. Tak ziah kok diganggu. Penting jare ngono ki. Ora Yo ngene Hengki Pak Cik. Gawe toser iki nek wis wangi no basic salah. Salah. Dulur lanang. Kak, saya boleh Mulai Tapi gawe toser aku. Nak liyani enggak tak kira sementing tak ada yang pertama dicek toser aku. kelihatan nggak, Kak? Kelihatan ya? Agendanya ngopi bareng ya. Kelihatan ya, Kak ya? Ini punya saya. Toser Ini kan pengelolaan kinerja ini kan dokumen tindak lanjutnya setelah observasi kepala sekolah. Nah, ini guru memfasilitasi kegiatan belajar didik yang memberi peran pada semua. Ini kan sama banget ya Kak dengan konsep kita yang sekarang ini. Guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi pada saat proses diskusi, berpikir kritis. Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan inklusif. Semuanya bisa ya inklusif ya. Nah, terus ada pertanyaan tindak lanjutnya itu, nih Kak, ini temunya Kakak ya saya yakin harus diisi juga formulir ini. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Nah, misalnya saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ini pasti terjadi juga, ya kan? Tapi tadi solusi dari Pak
Pak Cik juga tadi ada sharing caranya membuat kelompok yang inklusif, semua bisa adil. Tadi caranya bisa dengan tadi ya Kak Cik ya di kelompok. Salah satu bentuk. Saya kemarin juga ada beberapa trik untuk membuat kelompok itu biar anak tidak merasa tertekan kalau dibagi kelompok sama gurunya. Tapi sebenarnya keputusan membagikan kelompok di mereka, hanya di awal konsep yang kita buat, kita setting dulu, misalnya kita pengen buat 5 kelompok, kita pilih kaptennya. Kapten nanti milih anggotanya secara bergiliran. Itu juga apa ya istilahnya, siswa yang masuk ke dalam kelompok pasti menerima gitu ya, tidak terpaksa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja, misalnya membicarakan opsi-opsi ini. Kalau saya nih tindak lanjutnya ini diskusi dengan teman-teman sejawat guru PJOK, terutama saat ini di Zoom ini ya, di Google Meet ini kan termasuk upaya-upaya juga untuk mencapai tujuan tindak lanjut itu, mendiskusikan dengan teman-teman sejawat dengan program PKG. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Ya sudah saya laksanakan sekarang. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, dukungannya ya ini kebetulan sudah difasilitasi gitu kan. Nah, ini kalau punya saya Kak, karena opsinya dari tindak lanjut praktik kinerja saya itu kemarin saya milih yang pembelajaran terlibat gitu ya, melibatkan peserta didik gitu. Desain pembelajaran relevan dengan melibatkan peserta didik. Nah, ini. Kemudian ada beberapa pelatihan yang bisa kita ikuti di PMM ini, bisa dipilih. Nah, untuk masuk ke pengelolaan kinerja. Ini yang saya maksud tadi Kak, pengelolaan kinerja ini punya Kakak silahkan dicek masing-masing di PMM-nya. Ini menjadi yang periode Juli sampai Desember karena selesainya kan di bulan Desember ya nanti isi dokumen. Nah, termasuk nanti kan kalau sudah diisi menunggu nilai tindak lanjut dari atasan, dari kepala sekolah. Dan kita tinggal mengumpulkan dokumen pengembangan ini ya, pengembangan kompetensi, termasuk nanti sertifikat dari PKG. Nah, ini baru ngumpulin ini Kak kemarin. Perangkat ajar, kemudian sama peran PMM, meningkatnya peran sebagai peserta pelatihan mandiri di PMM. Ada. Nah, ini nanti berbagi juga kakak-kakak dari yang sudah dilaksanakan. Ini sangat, maksudnya pokoknya kegiatan ini sangat relevan sekali dengan yang kita lakukan di pengelolaan kinerja. Bahkan kemarin saya sebenarnya ragu-ragu mau ngisi yang itu Kak. Ini kan PKG ini kan sertifikatnya banyak JP. Saya mau milih yang itu kemarin tuh. Ini nih, tapi takutnya nanti keluarnya lama, tidak sesuai dengan target waktu yang diberikan gitu. Target waktu yang ada di PMM. Oke, ini nah kemarin itu ini di luar pembelajaran ya Kak ya, di luar kegiatan PKG. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman yang saat ini konsen di pengen membuat sebuah konsep kebugaran untuk peserta didik dengan acara roadshow gitu. Ini punya sebuah ide Kak. Jadi salah satu instrumen untuk mengukur kebugaran itu kan ini Kak, paling simpel yang mungkin Kakak juga sering melakukan itu beep test. Sering ya Kak ya, pakai musik? Iya. Ya, dia 20 meter itu ya. Iya, 20 meter. Beep test. Itu Kak, kalau misalnya kita membuat sebuah acara keliling sekolah-sekolah seperti perlombaan seperti itu, kira-kira minat dari tiap sekolah ini gimana Kak? Ini cek ombak dulu. Misalnya kita buat sebuah event kejuaraan gitu, bukan kejuaraan ya, apa namanya ya,
Ya seperti SEM itu kan. Tapi konsepnya yang dari kita sebagai Serikatan guru. gitu, operat Nanti misalnya Udah. di SMP 7, nanti SMP 7 jadi tuan rumah. Melaksanakan itu nanti mengundang dari teman-teman dari Tuna. sekolah lain melaksanakan kebugaran Ikatan itu koyo di dek bulan lampu tengan. ini misalnya Lampu di tengan. bulan November. Nanti di bulan Desember pindah di SMP mana, SMP 4 misalnya. Nah, ada beberapa mungkin kita bisa bergerak dengan kerjasama dengan beberapa ada event organizer kemarin juga sempat ngobrol siap kalau misalnya mau diminta bantuannya untuk disponsor mencarikan sponsor gitu ya. Tapi ini konsepnya nanti bisa diterapkan juga dengan SEM sebenarnya Kak. Kalau misalnya kita bisa saling diskusi, nanti kita buat konsep SEM, pas ngambil jam pelajaran juga bisa sebenarnya, gitu kan. Misalnya kelas satu berapa kelas gitu ya misalnya kita geser ke sekolah mana gitu. Tapi kan kalau satu kelas full paling ya enggak ini ya Kak ya. Kurang bagus hasilnya. Maksudnya yang terpilih dulu misalnya. Tapi di sekolah yang ketempatan mungkin bisa semuanya terlibat lari juga gitu. Kan bisa dibuat per kloter, berapa kloter nanti atau dibuat liga bahkan seperti liga di liga kan kalau liga yang kita tahu paling apa Kak? Liga voli, liga sepak bola, futsal. Nah, ini liganya liga kebugaran Kak. Tuh. Ini hanya sekedar ini dulu Kak, mungkin cuplian, tapi insya Allah kita mau serius, mau menggarap. Entah nanti bakalan ada pihak-pihak yang mau terlibat atau tidak. Kemarin sudah ada omongan, rencana nih ke depan arahnya ke memang yang sekarang baru baru ini juga kan lari ya Kak ya. Yang baru berkembang juga kegiatan lari. Nah, mungkin kita tunggu apa ya nanti tanggapan juga dari kakak-kakak semuanya. Kalau misalnya ada yang berminat, ya nanti kita konsep dulu lah supaya bisa Minat. intinya itu kan mencari membugarkan peserta didik. Tapi kan nggak mungkin kalau kebugaran itu hanya dilakukan konsep yang seminggu sekali kita mengajar gitu kan. Makanya dibuat sebuah momen sebagai momen evaluasi sebenarnya ya. Momen evaluasi berkala tiap bulan misalnya Apa? yang berkeliling. Pasti nanti di luar itu kan akan latihan sendiri gitu kan. Anak pasti akan latihan sendiri. Kalau ada event yang jelas berkelanjutan itu kan pasti mau latihan sendiri gitu. Mungkin itu. Cocok. Tahun 2011 dulu pernah dilakukan, tapi yang tertunjuk saat itu SMP 4 pernah. Terus yang 2012 itu bahkan di istilahnya ditandingkan ya dengan anak-anak SMP 2, di SMP 2 dilakukan. Gitu. Jadi anak-anak yang terpilih dari SMP 4 yang saya tunjuk ke SMP 2, bahkan saat itu ada atlet tenis lapangan namanya Yuda Afrianda, itu levelnya udah level atlet itu 11 titik sekian, luar biasa itu katakan. Pak Cek sendiri pernah ya Kak ya? Pernah. Pak Cek sendiri di bib tes itu terakhir pernah itu cuma 5 titik sekian itu Pak saya. Itu udah lumayan untuk ukuran Pak Cek itu udah. Tapi itu ya melaksanakan gitu aja Pak Cik atau ada memang tajuknya apa? Itu bib tes itu aja saat itu. Maksudnya dalam rangka apa gitu? Enggak ada ya? Enggak ada dalam rangkanya, itu kelihatannya dari kementerian kalau nggak salah itu saat itu. Oh, yang dari Kemenpora berarti. Dibiayai itu ya. Kalau ini dikasih motivasi mereka yang terbaik, dikasih sesuatu oleh oh ya. Nah, ini juga konsepnya seperti itu sih Pak Cik. Cuman dibuat berkelanjutan itu, bukan hanya sekali terus selesai ya, gitu ya. Betul. Nah, betul. Harusnya mantap itu kalau diinikan. Oke. Ini Kak Kalimah angkat tangan, resen. Kak Kalimah.
Oh, nggak ada respon. Gimana, Kak? Ada tuh. SLB boleh ikut enggak itu? Boleh aja Pak Bu Kalimah. Kalau misalnya nanti jadi dikonsepkan, ya intinya kan nanti ini baru apa ya, baru ngecek pendapat aja dan ternyata tadi malah pendapat dari Pak Cik ternyata pernah dilakukan gitu. Tapi kan itu event di kementerian ya, Kemenpora ya. Kalau ini rencana sih belum mengarah kerjasama dengan pihak kementerian ataupun dinas belum. Tapi ya mungkin nanti ke depan pengennya dikonsepkan menyasar ke sana gitu. Baru obrolan aja kemarin. Karena apa? Waktu kegiatan itu ya, lari-lari itu kemarin. Wah, ini kan event terakhir di Semantri. Sebelum event itu kan rencana mau dibuat seperti itu kemarin. Road to itu. Tajuk utamanya itu kan lari yang itu. Tapi sebelum itu mau diadakan semacam itulah apa namanya? Seperti instrumen pengukur kebugaran itulah. Oke, mungkin itu hanya selingan aja Kak, bukan yang utama dari kegiatan PKG tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Terima kasih, kita memang sudah di akhir dari refleksi aksi nyata. Terima kasih sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Tetap semangat untuk mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Nanti saya mengumpulkan semangat juga ini Kak untuk mengoreksi tugas-tugas dari kakak-kakak semuanya. Banyak sekali soalnya. Oke, terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf apabila ada menyampaikan ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.